Jadi saya mau tegaskan, perkara ini bukan perkara Roy Suryo dan kawan-kawan, ini perkara milik publik, milik seluruh rakyat yang ingin kepastian jawaban ijazah itu apakah asli atau palsu, itu seluruh rakyat. Karena itu kalau nanti mekanisme proses pidana itu hanya untuk membuktikan ada pencemaran, ada fitnah untuk menghukum orang, tapi tanpa ada kepastian tentang ijazahnya, mohon maaf, ini Pak Polisi ya hanya menghabiskan energi, bukan sedang menegakkan hukum, tapi hanya sedang melindungi wibawa Saudara Joko Widodo, tapi pada saat yang sama merendahkan marwah dan wibawa seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat yang sampai hari ini ingin kepastian tentang ijazah Saudara Joko Widodo. Ya, saudara sekalian, saya ada tamu yang menggeruduk saya hari ini. Betul-betul geruduk karena baru saja dari Polda Metro Jaya ya. Betul. Beliau adalah masih kuasa hukum ya. Ya. Kuasa hukum dari pihak terlapor. Betul. Cuman anehnya pihak terlapornya kagak jelas. Yeah. Yang jelas RS, kemudian T, ya betul. kemudian ES, kemudian K. Kita disuruh menerka-nerka siapa mereka. Tetapi hari ini sebenarnya ada pemanggilan terhadap yang diberikan kuasa juga, yaitu Rizal Fadilah. Betul. Tapi qadarullah tiba-tiba Rizal Fadilah kecelakaan, tabrak motor. Ya. Saya tanya disengaja atau jangan-jangan nggak sengaja ya, nggak tahu ya. Kita balikan cara berpikirnya. Soalnya. Tapi mudah-mudahan segera sehat karena saya diperlihatkan fotonya juga yang lagi dibebat kakinya ya. Betul. Jadi untuk memberikan pertanggungjawab publik bahwa memang beliau benar-benar ditabrak motor gitu ya. Iya. Nah sekarang kita tidak tahu apa yang mau diklarifikasi, bagaimana tadi di Polda Metro, karena yang saya tahu tidak hanya Rizal Fadilah yang mau diperiksa, ada dari Sentana, mewakili enggak? Tidak, kami enggak, khusus ya? Rizal Fadilah. Kemudian ada dari Kurnia datang. Kurnia datang tadi. Oke. Sudah diperiksa belum ya? Masih diperiksa tadi. Oke. Dan saya tidak sopan karena saya belum memperkenalkan tamu kita. Pertama adalah Pak Deddy Suhardadi. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya agak bingung juga nih. Aduh, ini ustadz atau lawyer? Dan ini Ahmad Hazinuddin ya. Oke. Ya, saudara sekalian, kita ingin mengupdate apa yang terjadi di Polda Metro Jaya hari ini. Silakan siapa yang dulu ingin menyampaikan. Ya, makasih Bang Refli juga pemirsa di RH Channel. Alhamdulillah hari ini saya dan Bang Deddy Suhardadi, tim kuasa hukum Pak Rizal Fadilah. Tapi sebenarnya bukan hanya Pak Rizal Fadilah. Kami juga tim kuasa hukum dari Dr. Rismon Hasiholansia Nipar, Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa. 4 orang yang sebelumnya memang sudah dilaporkan di Polres Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan juga Polda. Tapi terakhir memang ada laporan baru dari Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Dan hari ini memang harusnya klien kami Saudara Rizal Fadilah ini memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik Polda Metro Jaya. Jadi saya dan Bang Deddy Suhardadi ini tadi dengan yang lainnya juga banyak sekali, Bang Medi, ada juga Bang Petrus Celestinus, ada Bang Jimmy, juga ada siapa tadi, Khairul Anwar Silalahi, ada juga banyak tadilah ya, lupa saya. Itu tim lawyer semua ya? Iya, advokat semua, dan memang didampingi oleh kawan-kawan dari Aliansi Rakyat Menggugat untuk mendampingi begitu. Oke. Ini lawyer Bang, Lawyer ya? Karena dulu kami advokasi kasus Ustadz Farid Okbah dulu yang awal-awal gitu. Jadi karena ya kenal, kita kan bermitra itu dengan yang kenal begitu. Nah saya masuk ke persoalan hari ini. Memang tim ini
dikoordinasi oleh Petrus Celestinus ya. Ada 2 koordinator. Kalau koordinator litigasi Bang Petrus Celestinus, non litigasi dan opini memang saya. Jadi saya dianggap tim. Enggak gini, bukan begitu. Di proses hukum sama proses litigasi dan non litigasi. Litigasi non lit ya. Kemungkinan litigasi dan non litigasi. Walaupun kedua-duanya kami tetap masuk di surat kuasa itu begitu. Silakan. Ya, dan memang kemudian terakhir kami menamakan tim kami sesuai dengan rapat dengan prinsipal klien juga kawan-kawan advokat dengan sebutan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Oke, beralamat di Jakarta? Ya, beralamat di Jakarta begitu. Selatan ya. Ya. Oke. Nah, hari ini kan kami datang memang kalau klien kami tidak datang itu bukan karena takut ya Bang, bukan karena tidak berani bertanggung jawab dengan perbuatannya begitu, takut dipanggil penyidik atau polisi begitu, tidak. Tapi yang pertama tadi karena memang sakit, qadarullah kecelakaan, ditabrak motor oleh anak-anak remaja sehingga kakinya cedera dan sudah berobat juga dan belum tahu butuh istirahat sampai kapan begitu. Dan yang kedua memang saat kami itu saya klarifikasi, itu nggak ada kesengajaan ya. Wallahu alam ya, kita tidak tahu. Wallahu alam gitu. ya. Wallahu alam ya. Soalnya kan kita tahu sendiri kan kalau sekarang ini kan. Iya. Mudah-mudahan itu betul-betul kecelakaan murni ya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ketidaksengajaan. Silakan terus. Ya. Nah, yang kedua memang sebelum kami memenuhi undangan klarifikasi itu kami pelajari dengan tim dan Bang Dedi ya, kita rapat banyaklah semua memberi masukan ya, Bang Azam juga yang lainnya termasuk Bang Samsir Jalil begitu. Ini aneh panggilan yang dikeluarkan oleh polisi itu. Nomenklatur suratnya undangan klarifikasi. Tapi substansi materinya adalah untuk diambil keterangannya sebagai saksi. Peristiwanya hanya disebutkan pada tanggal 2 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Tapi tidak disebutkan peristiwa apa. Nomor polisinya disebutkan, tapi tidak disebutkan juga atas nama terlapor siapa begitu. Kemudian pelapornya di nomor LP itu juga tidak diketahui. Hanya memang di deskripsinya ternyata dipanggil dalam kerangka untuk diambil keterangan sebagai saksi itu karena adanya laporan yang diajukan oleh saudara IRH Joko Widodo. Gitu. Dan yang kami sangat sangat kaget begitu. Banyak sekali pasal-pasal yang diklarifikasi dalam undangan klarifikasi itu. Karena ternyata disebutkan penyelidikan tindak pidananya berkaitan dengan dugaan pertama ada pencemaran, kemudian ada fitnah, ada manipulasi data elektronik dan seterusnya. Nah, kalau pasal pencemaran dan fitnah misalkan 310 KUHP, 311 KUHP kami masih menganggap itu lumrah wajar karena kan sebelumnya memang saudara Joko Widodo itu berulang kali merasa dirinya difitnah dan dicemar begitu. Bahkan dalam wawancara media terakhir saudara Joko Widodo menyatakan dirinya dihina sehina-hinanya, dirinya direndahkan serendah-rendahnya. Makanya kalau kita kaitkan dengan norma pasal kan harusnya yang relevan hanya pasal 310 dan 311 KUHP. Kalaupun menggunakan undang-undang ITE ya paling banter 27A undang-undang ITE. Itu pun ada pembatasan oleh putusan MK ya. Betul, karena dia pejabat publik di Kepres. Masih pejabat publik. Iya, Kepres 30 2025 dia Dewan Penasehat dan antara saudara Joko Widodo itu. Nah, yang kami heran itu ada pasal 32 dan 35. 35-nya dulu karena ancaman pidananya 12 tahun penjara. Yang memanipulasi data seolah-olah menjadi otentik. Yang pasal 32 mengubah data elektronik ya. Kita bacakan dulu ya biar paham. Pemirsa paham gitu ya. Pasal 35 Undang-Undang ITE mengatur tentang tindakan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan atau pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap sebagai data yang otentik. Sebagai data yang otentik. Ini termasuk membuat akun media sosial palsu dengan nama orang lain atau publik figur ya. Ini ada semacam contoh-contohnya ya. Dan ancaman hukumannya perbuatan yang diatur dalam pasal 35 Jungto pasal 51 Undang-Undang ITE jadi diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Bukan paling ini ya. Didenda dengan pidana penjara 12 tahun. Kalau paling itu seolah-olah kecil ya kan. Paling cuma sekian. Oke, silakan diteruskan. Nah,
Keberatannya apa terhadap penggunaan pasal ini? Tapi teruskan yang tadi, silakan. Ya, yang jelas pasal-pasal tadi kok tidak relevan dengan apa yang dikeluhkan pelapor, dalam hal ini Saudara Joko Widodo yang mengeluh tentang adanya dugaan pidana pencemaran dan fitnah. Karena dua pasal tadi tidak ada relevansinya. Misalnya kalau kita mau mengambil contoh ya, karena kebetulan klien kami yang lain, Roy Suryo itu Dr. Roy Suryo termasuk tim ahli yang diminta untuk hearing ya, dengar pendapat untuk perumusan undang-undang ITE, khususnya di pasal 35 dan 32. 35 itu manipulasi data elektronik itu contohnya harusnya begini, misalkan ada screenshot pengiriman dana lewat transfer, kemudian diutak-atik seolah-olah nilainya berbeda dengan yang asli, kemudian dijadikan bukti. Transfer cuma 10 juta, diubah menjadi 100 juta seolah-olah menjadi pelunasan. Nah itu yang kena dengan delik ini. Sementara klien kami itu ya semuanya lah, termasuk Roy Suryo, Dr. Tifa dan lain, itu tidak pernah mengutak-atik dokumen ijazah yang beredar. Hanya dokumen yang beredar, juga dokumen skripsi yang diambil langsung dari sumber primer dari UGM itu dianalisa, baik terkait pejabatnya, fontnya, kemudian relevan enggak lah antara pejabat satu dengan yang lainnya, kok enggak ada tanda tangannya, itu saja begitu. Makanya kalau itu kemudian menjadi dianggap fitnah, oke lah 310, 311. Dan kami merasa ini saatnya untuk membuktikan di pengadilan. Tapi kalau sudah masuk pasal 32, 35, ini kan ada motif ingin memenjarakan orang dalam prosesnya. Karena di KUHP kalau ancaman pidana di atas 5 tahun kan bisa dilakukan penahanan. Nah itu juga tadi yang kami persoalkan, kenapa muncul pasal-pasal itu, padahal peristiwanya tidak dimunculkan deskripsinya dalam proses klarifikasi. Sorry, itu terhadap siapa? Terhadap penyidik Polda Metro Jaya. Enggak, maksudnya waktu klarifikasi terhadap Kurnia atau gimana? Terhadap Rizal Fadilah itu. Oh, jadi di suratnya tadi muncul itu, maka kita komplain pertama. Komplainnya langsung ke penyidik? Ya, ke penyidik melalui surat resmi. Jadi ketika kita tidak bisa datang, kita kasih surat resmi, alasannya karena sakit, sekaligus kita komplain terhadap sejumlah norma pasal yang dipakai. Berarti Kurnia nggak jalan juga? Kurnia tetap jalan. Karena dia panggilan terpisah. Tapi bukan klien Anda? Bukan. Jadi kalau Kurnia mendatangi, jadi yang ngasih klien ke kami itu termasuk Bu Kurnia menjadi kuasa hukumnya saat itu ya. Itu adalah Rizal Fadilah, Dr. Tifa, Dr. Rismon Nasiolan dan Dr. Roy Suryo. Nah hari ini yang dipanggil oleh Polda Metro Jaya, hari ini ya ada Kurnia, ada Damai Hari Lubis, ada Rustan Effendi, ada Kurnia. Kalau yang besok itu ada Sentana itu hari Jumat. Nah hari ini saya membatasi ke klien kami karena yang itu Rizal Fadilah. Rizal Fadilah yang tidak datang tadi. Selain karena sakit tadi, kami juga klarifikasi masalah-masalah di dalam pemanggilan tadi. Termasuk kami juga persoalkan karena klien kami Rizal Fadilah ini Bang, kan di Barreskrim Mabes Polri juga mengajukan laporan terhadap dugaan pidana pemalsuan dokumen ijazah Saudara Jokowi ini 263 KUHP. Anehnya kami persoalkan juga, kenapa Saudara Jokowi 30 April 2025 bikin laporan, tanggal 5 langsung keluar surat undangan klarifikasi untuk tanggal 8 ini. Langsung terbit LP, laporan polisi. Artinya pro justisia. Tapi terhadap laporan klien kami yang udah lama berbulan-bulan begitu, baru ditindaklanjuti dengan apa yang disebut laporan informasi, statusnya hanya Dumas. Artinya bukan tindakan pro justisia. Bukannya sudah masuk penyelidikan? Tidak, itu laporan informasi di Barreskrim itu. Bukan penyelidikan? Bukan, laporan informasi itu. Karena di undangan ke Rizal Fadilah kayaknya ada kata penyelidikan, bukan ya? Tidak, laporan informasi, memang penyelidikan, tapi laporan informasi itu ujungnya rekomendasinya agar kepada penyidik diterbitkan LP. Karena dasar penyelidikan dan penyidikan itu adanya LP. Kan dulu laporan penyelidikan, bukan laporan polisi. Laporan polisi. Jadi Rizal Fadilah dan kawan-kawan ini ketika membuat laporan di Barreskrim tidak pernah diterbitkan laporan polisi. Hanya dianggap Dumas. Nah, karena masyarakat ramai, lalu ditindaklanjuti dengan panggilan untuk melakukan klarifikasi terkait laporan informasi Dumas tadi. Nah, makanya tidak seimbangnya satu sisi laporan terhadap Saudara Jokowi hanya di levelnya kan ditaruh sebagai Dumas pengaduan masyarakat, dan paling ujung nanti jadi LP. Sementara Jokowi langsung menjadi LP, kok nggak adil. Dan kami juga tadi komplain dalam surat yang kami kirim ke penyidik Polda Metro Jaya. Ini kan nanti polisi bilang, siapa lu mau minta adil?
Kan itu gue, ini makanya gue, kita presiden gue. Iya, makanya kita podcast ini karena kami ingin memberitahu masyarakat tentang penegakan hukum di negara kita itu kan tidak boleh semena-mena. Makanya justru kami minta keadilan dari masyarakat selaku ya hakim bagi perkara ini. Saya anggap masyarakat semuanya adalah hakim dan kami perlu untuk menyampaikan perkara ini secara fair kepada seluruh masyarakat sebagai hakim. Nah, kami juga persoalkan dari sisi ijazah palsu isu ini kan ada dimensi perdata dan pidana, Bang. Ya. Perdatanya sedang digugat di Pengadilan Negeri Surakarta oleh Pak Taufik dan kawan-kawan. Pidananya ini sebenarnya kalau mau taat azas, taat hukum, ada Perma nomor 1 tahun 1956 yang memberikan amanah kalau ada dua peristiwa beririsan antara pidana dan perdata, maka harus dibuktikan dulu apakah ada hak keperdataan yang dilanggar, baru nanti naik ke pidana. Makanya kami juga sampai ke penyidik, kami tidak menolak, tapi ayo kita tunggu dulu, hormati proses yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta. Hasilnya apa? Kalau di Surakarta ternyata hasil putusannya ijazah saudara Jokowi adalah palsu, kan nggak ada delik fitnah, memang palsu gitu loh. Jadi begitu. Mungkin bisa ditambahkan, Bang Deddy ya. Agak dekat. Memang kami lebih dekat lebih tadi salah satu yang menjadi ini kita dalam masalah tadi, Bang. Bahwasanya ada gugatan perdata di Solo itu yang sampai sekarang masih berjalan, masih dalam tahap mediasi kalau tidak salah ya. Itu. Jadi kenapa sih polisi itu sabar dulu agar dia menunggu putusan dari kasus di Solo. Kalau memang sudah jelas baru gitu. Kalau memang ternyata di situ dinyatakan ijazah Jokowi itu asli, ya berarti jalan. Tapi kalau misalnya dinyatakan ijazah Jokowi itu ternyata palsu, ya mau gimana lagi? Itu kan menurut Perma tadi tidak bisa dijalanin, tidak bisa dilanjutkan gitu loh, Bang. Gitu. Saya terpaksa berspekulasi. Ada nggak informasi tambahan lain sebelum saya mau bertanya ini soal grand skenario? Sementara itu dulu, Bang. Saya berspekulasi tentang sebuah grand skenario ini yang harus dianalisis. Jadi saya lontarkan pertanyaan. Grand skenario-nya adalah bahwa yang namanya gugatan PMH di Solo, Surakarta akan mengarah kepada dinyatakan tidak dapat diterima, yang dipermasalahkan legal standingnya, atau yang dipermasalahkan kompetensinya, pengadilan. Kemudian yang di Jakarta, laporan TPU dan teman-teman tidak akan ditindaklanjuti atau ditindaklanjuti dengan pelan sekali, ya. Sekedar manggil-manggil, periksa-periksa, periksa-periksa, ya masih dalam proses penyelidikan dan lain sebagainya. Sementara yang akan didahulukan adalah laporan Jokowi dengan menyatakan mereka ini sebagai tersangka dan ada skenario agar mereka ini ditangkap dan ditahan. Itu yang beredar, ya kan. Sampai ada yang mengatakan yakin tangkap sebentar lagi dan ditahan. Nah, maka kemudian kita tidak akan mendapatkan sebuah forum untuk membuktikan ijazah Jokowi apakah palsu atau tidak, atau fake atau original, tetapi kita hanya akan disibukkan kepada pembuktian bahwa telah terjadi yang namanya pelanggaran terhadap tadi pencemaran nama baik, penghinaan, dan lebih buruk lagi adalah penggunaan pasal 35 dan 32 tadi. Bagaimana menurut Bro Hosinuddin? Sebenarnya kalau fokusnya sesuai dengan apa yang menjadi keluhan saudara Joko Widodo, dia merasa dihina sehina-hinanya, dia merasa direndahkan serendah-rendahnya, nggak ada masalah sih bagi kami diproses. Tapi ya pasalnya yang relevan 310 dan 315 KUHP. 310 kan cuma 9 bulan, 315 cuma 4 tahun. Artinya bagi kami nggak ada kekhawatiran karena proses hukum di pengadilan itu juga kami tunggu-tunggu untuk membuktikan kebenaran ijazah saudara Joko Widodo. Tapi yang nggak fair itu kalau diselundupkan pasal kemudian ditahan. Itu yang kemudian klien kami tidak punya kesempatan untuk membuktikan analisa data yang mereka miliki sesuai dengan kapasitas keilmuan mereka yang selama ini sudah disampaikan kepada publik karena dibungkam dengan penjara begitu. Dan saya juga ingatkan kepada kita semua, rakyat bangsa kita ini, kalau tujuannya pembungkaman, kita harusnya belajar dari persediaan kasus Bambang Tri. Ketika Bambang Tri divonis 6 tahun oleh PN Surakarta, walaupun dia dikurangi di tingkat pengadilan tinggi jadi 4 tahun,
Bukan hanya dikurangi tapi diganti pasalnya. Diganti pasalnya juga jadi 28 Undang-Undang ITE yang sebelumnya pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 46 begitu. Kan kritik ijazah palsu ini tidak kemudian diam berhenti, justru muncul orang yang mengkritik yang kualitasnya doktor, bahkan doktor-doktor dari UGM gitu loh. Kan ini nggak menyelesaikan kalau hanya membungkam gitu loh. Nah, kembali kepada soalan yang dilaporkan Pak Jokowi misalnya dalam konteks pencemaran dan fitnah, kan itu menjadi pintu juga sebenarnya untuk membuktikan apakah ijazah itu asli atau tidak. Makanya tadi Bang Peter Salestinus dalam Kompes menyatakan ya harusnya ijazah Joko Widodo dalam laporan itu tidak sekedar diperlihatkan, harus disita. Karena kan kalau dia menganggap orang yang menyatakan ijazah palsu itu sebagai fitnah, dia harus buktikan ijazah itu asli. Ya, dia sebagai pelapor harus menyerahkan ijazahnya untuk disita dan kemudian dibuktikan oleh penyidik bahwa legal standingnya ada dan ijazah itu memang asli, sehingga orang yang menyatakan ijazah itu palsu ada sebuah fitnah atau pencemaran. Nah, hari ini kan enggak, yang ada kan cuma ditunjukkan, kita juga tidak tahu proses seperti apa. Nah, kalau soalnya mungkin kemudian akan diproses gitu, sebenarnya kita juga udah siap Bang, karena banyak komponen civil society itu mendukung. Baik dari kalangan purnawirawan, aktivis, akademisi, dan kemarin juga sudah beredar banyak video dukungan untuk Dr. Rismon dan kawan-kawan ini. Jadi saya mau tegaskan, perkara ini bukan perkara Roy Suryo dan kawan-kawan, ini perkara milik publik, milik seluruh rakyat yang ingin kepastian jawaban ijazah itu apakah asli atau palsu, itu seluruh rakyat. Karena itu kalau nanti mekanisme proses pidana itu hanya untuk membuktikan ada pencemaran, ada fitnah untuk menghukum orang, tapi tanpa ada kepastian tentang ijazahnya, mohon maaf, ini Pak Polisi ya hanya menghabiskan energi, bukan sedang menegakkan hukum, tapi hanya sedang melindungi wibawa Saudara Joko Widodo, tapi pada saat yang sama merendahkan marwah dan wibawa seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat yang sampai hari ini ingin kepastian tentang ijazah Saudara Joko Widodo. Ada satu tambahan yang menarik menurut saya, ini perlu diketahui rakyat. Saudara Jokowi kan menyatakan bahwa dia merasa dihina sehina-hinanya dan direndahkan saudaranya. Tapi pada saat mediasi dia tidak datang. Malah dapat kabar dia mau melayani wawancara media di rumahnya begitu loh. Malah bertemu dengan seseorang. Bertemu dengan seseorang. Artinya kan dia justru yang menghinakan pengadilan. Menghinakan pengadilan sehina-hinanya. Kenapa? Harusnya kalaupun dia tidak hadir, dia tidak menunjukkan sedang tidak ada aktivitas yang penting. Apakah dia sedang ada di luar negeri sehingga itu menjadi excuse dia tidak bisa datang ke pengadilan. Ini kan sama saja ngencingi lembaga peradilan itu. Itu menghina sehina-hinanya pengadilan. Memang benar menunjukkan ijazah itu adalah permintaan penggugat ya ini Pak Taufik dan kawan-kawan ya. Tapi itu kan atas perintah pengadilan karena forumnya adalah forum pengadilan dan sebenarnya kalau dalam mediasi itu ijazah asli itu ditunjukkan, Pak Taufik juga mau berhenti gitu loh, nggak sampai ke pokok perkara. Ini yang menjadi aneh buat kita gitu loh. Ditunjukkan dan itu memang original. Lah iya gitu loh, aneh. Nah sekarang belum sampai lah kepada pembuktian apa itu original atau tidak. Ditunjukkan saja enggak. Ke penyidik juga hanya narasi, kita tidak tahu apakah benar atau tidak. Ke kuasa hukum juga hanya narasi, kita juga tidak tahu. Ke media juga hanya media, tidak boleh difoto gitu loh. Padahal kalau boleh didokumentasikan kan bisa kita kaitkan dengan apa yang hari ini beredar. Kalau ternyata berbeda, oh ya sudah, berarti Roy Suryo salah, berarti Rismon salah, ya sudah. Klien kami itu juga mau seleh loh, kalau orang Jawa itu kalau salah seleh. Mau mengatakan salah ya sudah, akhiri. Begitu. Kan kenapa sampai hari ini masih rame? Karena nggak ada bantahan terhadap analisa yang disampaikan oleh klien-klien kami. Bantahannya ada, tapi bukti tandingannya nggak ada. Enggak, kalau menurut saya bantahannya narasi Bang. Misalnya. Oh iya, bukan maksudnya bantahan yang seimbang ya. Yang nggak ada. Misalnya. Yang equal. Nggak equal. Misalnya begini bantahannya loh. Anda sudah melihat ijazah aslinya nggak berani mengatakan itu palsu. Itu kan bukan bantahan. Iya. Sementara yang menyatakan asli pun belum pernah atau tidak pernah melihat ijazah aslinya. Bagaimana Anda menyatakan ijazah itu asli? Anda pun belum pernah melihat ijazah itu gitu loh. Jadi nggak equal gitu loh. Nah sementara yang paling penting adalah soal foto, soal wajahnya kok nggak mirip, soal spesimen tanda tangan, soal nama, soal skripsi ya yang lembar pengesahannya kosong, itu sampai hari ini nggak pernah bisa dijawab. Gitu. Malah dijawabnya adalah itu salinan yang aslinya ada di tempat di ada coret-coret begitu ya, yang kemudian betul. Netizen rame mengolah itu. Ya tapi begini. Kita jadi akhirnya mungkin ditambahkan Pak Dedi ya, kita akhirnya berspekulasi ini begini, ada dua arus utama yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu ada aslinya semua,
Cuma dia manfaatkan ini untuk panggung. Sebagai orang yang barangkali sudah menepi dari kekuasaan, dia pengen tetap on top pemberitaan tentang dirinya. Ada yang mengatakan begitu. Tapi ada juga spekulasi yang mengatakan bahwa ini nggak ada yang ijazahnya atau skripsinya itu, karena itu dia muter-muter. Karena kalau kita bicara mengenai yang namanya goodwill, niat baik itu kan hanya bisa dilakukan oleh orang yang nggak bermasalah. Kalau orangnya bermasalah, ijazahnya nggak ada, ya, atau misalnya ijazahnya palsu, ya yang Anda harapkan dengan lurus itu yang nggak akan pernah terjadi. Mau nunjukkan ijazah silakan di forensik, it is easy, mudah sekali. Nah, silakan Pak Dedi, dari dua arus utama itu apa yang Anda pikirkan? Saya pikir begini, ini masalah ijazah ini simpel. Kalau itu bisa Anda beginiin, kalau nggak nyaman. Nah, maksudnya bisa Anda digeser ke belakang. Nah, itu simpel aja sebenarnya, Bang. Bagi saya, kalau saya nih, ada orang mengatakan, lu ijazah lu palsu. Ya tinggal saya bawa nih ijazah gua, lu tinggal lu cek nanti, lu bawa kalau perlu lu bawa ke universitas gua, selesai. Iya kan? Gak perlu panggil pengacara yang lain untuk menyampaikan bahasa ini. Sudahlah, kita kembali aja logika aja lah, Bang. Kalau kita punya sesuatu yang benar, itu kita nggak akan ragu untuk menunjukkan. Itu aja. Prinsipnya simpel aja sebenarnya. Oke, berarti kan Pak Dedi, Bro Dedi meng-highlight kemungkinan yang kedua tadi yang saya katakan. Barangnya tidak ada, maka yang dilakukan oleh Jokowi adalah ya delaying time, ya kan? Delay terus dia. Atau dia muter-muter dan lain sebagainya. Kalau Bro Hozainuddin gimana? Kan begini, Bang. Saya juga mau mengklarifikasi. Common sense ya. Saya mengklarifikasi common sense ya. Kita yang punya narak, apa ada sih di antara kita ingin dikenal, bahkan terkenal, tapi terkenal jelek? Ya. Artinya naif juga kalau orang ingin eksis di ruang publik tapi dengan legacy sebagai orang yang berijazah palsu gitu. Artinya kalau ada orang mengatakan, yang kedua ini mengatakan ada ijazah aslinya tapi sengaja dia simpan biar pembicaraannya terus menerus. Iya, artinya kan harus yang pertama tadi saya katakan. Artinya kan dia dinarasikan kan berarti berijazah palsu gitu loh. Kalau orang tadi sekedar ingin terkenal, ya bisa kalau tujuan itu. Tapi kan tidak ada satupun tokoh dikenal dengan legacy yang buruk. Nah, menurut saya saudara Jokowi sampai buat laporan polisi itu kan karena tidak ingin ini terus bergulir dan menjadi legacy buruk. Tapi dia tidak membendung dengan cara yang tepat. Nah, itulah yang kemudian kita menduga-duga, jangan-jangan barang ini memang nggak ada, barang ini memang palsu, maka dia muter-muter, nggak bisa sampai ke muara persoalan karena memang tidak ada gitu loh. Jadi ketika ada beberapa kali yang mengatakan jangan masuk jebakan, jangan ikut ngurusi itu kan nguntungin Jokowi, dia kan jadi pusat perbincangan. Pusat perbincangan seperti apa begitu. Kalau pusat perbincangan itu menjadi positif, dia merakyat, dia baik. Nah, memang itu kan akan menguntungkan dia, kita cuman buang-buang waktu. Ini kan enggak. Dan sekali lagi ini persoalannya bukan pada soal apakah ini akan menjadi pusat perbincangan atau tidak. Ini persoalan tentang bagian dari legacy kita berbangsa, punya sejarah, punya presiden yang bernama Joko Widodo, dan dia saat mau jadi presiden harus memenuhi syarat, dan salah satu syaratnya di pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu adalah memiliki ijazah SMA atau sederajat setidaknya. Nah, kalau persoalan ijazah yang dimasukkan itu ya cacat formil, kan berarti dia tidak sah, terlepas apa yang sudah terjadi, oke terjadi. Tapi kan ada masa depan yang bisa kita antisipasi, misalkan fasilitas dia hari ini apa harus kita harus kita anulir, termasuk norma pemalsuan dokumen itu masih menjadi norma kejahatan, kecuali hari ini negara kita menyatakan memalsukan dokumen itu perbuatan mulia, tidak ada atau tercelanya. Perbuatan yang mubah. Ya, paling tidak mubah lah, nggak ada sanksi pidananya. Ya, nggak penting kita ngurusi lah. Ini kan kejahatan. Kalau kejahatan ini dibiarkan, mohon maaf nanti bangsa kita nggak punya insentif untuk mendidik anak kita untuk bersekolah, punya jenjang karir, ijazah dan seterusnya. Lalu muncul ada Gium atau Pameo ya yang sering beredar, ngapain capek-capek sekolah ijazah tinggi, ijazah palsu pun bisa jadi presiden kan? Kan ini kan membuat apa ya? Semacam tidak ada merusak insentif orang untuk belajar. Nggak ada kemudian keinginan orang belajar mendapatkan predikat tertentu. Kenapa? Karena ijazah palsu pun bisa jadi presiden. Ini kan nggak boleh. Begitu, Bang. Oke, memang ini juga orang selalu bertanya ya.
Jadi sebenarnya dari dua arus itu ya memang seperti Bro katakan, arus yang mengatakan Jokowi ingin on top itu terlalu spekulatif juga ya sebenarnya kan. Karena dengan spekulasi bahwa masa sih orang pengen terkenal tetapi dalam arus kontroversi yang negatif. Ya, gitu betul. Oke, jadi kesimpulannya apa? Anda yakin? Kalau saya tidak bicara keyakinan kan, kalau hukum itu bicara pembuktian dan bukti-bukti dan analisa yang sampai kepada kami dari klien kami itu menurut kami ya sampai pada kesimpulan yang bisa dikatakan ijazah itu palsu. Nah, memang kalau kita bicara tentang kesimpulan yang punya nilai hukum tentu putusan pengadilan, maka inilah yang sebenarnya harus diuji di pengadilan. Nah, hanya memang kalau ingin membuktikan memang ada forum yang sifatnya pengadilan, ada juga forum non peradilan. Kalau tadi ada ijazahnya dengan memberikan ya kepada masyarakat kan selesai, gak perlu capek-capek gitu loh. Yang tapi sampai tadi hari yang Anda katakan tuh subjek to bahwa yang dianggap palsu itu adalah yang diedarkan oleh kader PSI. Ya betul, dengan batasan itu gitu. Tapi begini sederhana saja Bang, kalau bukan itu kan orang langsung akan berpikir ya kalau bukan langsung itu pasti langsung bantah, langsung kasih tahu ini loh punyaku gitu loh. Itu makanya klien kami itu justru malah memastikan ijazah itu memang bukan milik Jokowi, memang nggak ada yang atas nama Joko Widodo yang hari ini menjadi presiden. Itu yang membuat dia tetap kekeh gitu loh. Dan ini nanti akan dibuktikan di pengadilan gitu loh. Makanya sebenarnya kita menunggu kapan sih itu barang dikeluarin gitu loh. Ada logika yang menurut saya juga perlu dikritisi ya, logika dari orang-orang yang merasa satu angkatan dengan Jokowi, yang mengatakan ini jasa kami sama kan. Kalau misalnya ijazah ini kan nggak sama persis, tapi kalau ijazah ini dinyatakan palsu, berarti semua ijazah kami palsu. Saya ada jawabannya, tapi saya tidak ingin mendikte Anda. Pendapat Anda gimana? Kalau saya sederhana Bang. Nah itu yang kemudian kemarin kami tekankan dalam proses pembuktian perkara ini. Kita bicara tentang pemalsuan, ijazah palsu. Berarti kan kita bicara tentang ilmu pengetahuan sains. Makanya kami tuntut pembuktian dalam perkara ini adalah pembuktian yang basisnya teknologi keilmuan, bukan testimoni. Mohon maaf kalau testimoni ya bisa kita 100 orang langsung ngaku sini ya, kamu gini ya. Selesai. Kan persoalannya kan bukan pada ijazah yang mereka bawa yang katanya sama. Kan ijazah mereka itu tidak membuktikan ijazah orang lain asli atau palsu, kecuali yang dipersoalkan ijazah yang mereka pegang gitu loh. Boleh begitu. Jadi nggak bisa teman saya punya ijazah asli, saya asli, punya teman saya juga saya jamin asli, nggak bisa. Karena punya temannya bisa saja udah hilang terus diganti yang lain, kan nggak tahu riwayat tentang ijazah yang dipunyai temannya itu. Yang paling penting, yang paling sahih dan paling fair ya pembuktian secara teknologi, dites. Makanya kita sebut dengan audit forensik terhadap ijazah itu, selesai. Pak Dedi bisa ditambahkan soal yang logika yang saya katakan tadi, yang ini sama persis. Kalau kami dianggap palsu Pak Jokowi, ya kami juga dianggap palsu dong puluhan orang itu. Gimana? Kita kembali lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Hosin. Kita lebih baik ke dalam yuk sekarang buktikan sajalah lewat audit forensik itu. Cuma itu aja. Selesai. Kayaknya Pak Dedi ini masih takut-takut nih sama Hosinuddin. Nggak takut kan? Terus terang Bang, aku 2 tahun lalu kena ini Bang, stroke 3 kali. Jadi mohon maaf. Sorry mohon maaf ya. Ya alhamdulillah masih bisa berjuang Bang. Mohon maaf. Saya nggak ngerti ya. Iya betul. Nah, tapi kalau saya lucu, kalau saya pakai logikanya kita diskusi ya, ini bagian diskusi. Gimana logikanya? Ya logikanya sederhana. Memang orang yang ini kalau mau memalsukan, memang orang mau memalsukan itu memang sedapat mungkin mirip. Oh iya, betul. Kan logikanya sederhana. Sebenarnya ada logika sederhana. Lalu misalnya lalu yang kita ganti cuma fotonya doang. Iya, betul. Kan memang mirip semua. Mirip semua, betul. Itu tuh jawab yang sederhana memang begitu, cocok. Iya. Maka tinggal dikatakan ada nggak yang namanya Joko Widodo? Iya. Apakah fotonya tempelan atau enggak? Iya, betul. Tapi kalau fisiknya ijazah ya pasti mirip. Iya, betul. Lucu juga kalau dia berbeda ya bukan pemalsu dia, jadi pencetak barang lain. Makanya. Kan tinggal informasi-informasi yang tertera yang diselidiki kan informasi. Iya, betul.